Halo sahabat Tiarapedia, kalian tahu kan yang namanya ular tangga? Board game adalah permainan dengan menggunakan media utama berupa papan permainan yang biasanya dimainkan oleh beberapa orang mengelilinginya. Kita mengenal ada pula card game dan dice game, serta berbagai kombinasi dan variannya. Sering kita tidak menyadari bahwa board game merupakan bagian penting dalam masyarakat. Karena olehnya, keluarga dan teman sering datang berkumpul dan bermain bersama. Ada banyak sudut kota tempat berkerumunnya para pecandu catur saling berinteraksi dan mengalahkan satu sama lain. Dua dari sekian board game yang populer di dunia adalah catur dan ular tangga, yang asal-usul dan maknanya ternyata sangat mengejutkan. Banyak pihak mengklaim sebagai tempat cikal bakal lahirnya permainan catur. Namun catatan paling awal yang bisa ditemukan ternyata mengarah pada anak benua India pada abad ke-6. Catur ternyata merupakan bentuk modifikasi dari permainan kuno India bernama Caturanga. Caturanga adalah kosakata Sanskerta yang berarti memiliki 4 bagian. Lazim ditafsirkan sebagai pasukan karena lambang tentara India tradisional yang terdiri dari 4 divisi. Sejak abad kedua Masehi, telah dikenal sebuah permainan yang dimainkan di atas papan yang terdiri dari 64 kotak. Dan bidak-bidak berbeda untuk mewakili pasukan, patung kuda, mewakili para kesatria, poin prajurit adalah infanteri, dan bidang raja yang mengendalikan semua divisi dengan bantuan pendetanya. Di India kuno, kereta perang sering dihadirkan dalam peperangan. Bila kamu melihat kisah perang Batara Yuda, ada banyak fragmen cerita yang berpusat pada alat perang ini. Di zaman Alexander Agung menginvasi anak benua India tahun 366 Masehi, gajah yang merupakan binatang asli India juga mengambil peran penting dalam pertempuran. Keduanya ditampilkan dalam Caturanga. Catur adalah permainan perang dengan konsep tatanan universal. Ia meniru realita kosmik di antara penguasa mengendalikan alam semesta. Ini adalah permainan keterampilan dan kecerdikan di mana raja bertarung untuk melindungi kerajaannya sambil mengendalikan nasib bawahannya. Abad demi abad berlalu dan permainan ini kini menjadi media latihan intelektual yang telah memiliki federasi sendiri yang mengadakan turnamen internasional secara teratur. Sahabat Pedia, kalian tahu nggak? Ada pesan tersembunyi di balik permainan ular tangga. Permainan ular tangga sama halnya dengan catur, berakar dari sejarah India kuno. Ada ular tangga dengan versi dan gaya Jainisme, Hindu, Islam, dan Buddha yang masih dimainkan hingga hari ini, yang bisa ditelusuri jejaknya dari abad ke-18. Berbeda dengan catur yang penuh strategi, ular tangga adalah permainan sederhana dengan menggunakan prinsip utama keberuntungan atau nasib baik. Dulu permainan ini merupakan salah satu metode yang digunakan para pendeta untuk bermeditasi dan mengajarkan pesan moral melalui media selain khutbah. Ular adalah simbol sifat buruk, sehingga membuat mereka yang melakukannya tidak akan pernah maju dan harus menanggung akibatnya. Tangga bermakna perbuatan baik yang menghantar seseorang ke tempat yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang tidak kamu ketahui, angka-angka dalam papan ular tangga ternyata berkolerasi dengan sifat buruk atau kebajikan tertentu. Di antaranya angka 12 mengandung makna iman, kehandalan 51, kedermawanan 57, pengetahuan 76, asketisme 78, ketidaktaatan 41, kesombongan 44, vulgar 49, pembunuhan 73, amarah 84, keserakahan 92, kesombongan 95, dan nafsu 99. Dalam hasanah sejarah Hindu, semua itu mencakup filsafat karma, kama dan moksha, yaitu takdir, keinginan, dan keselamatan. Perbuatan baik dan kemampuan menahan diri memungkinkan seseorang mencapai pembebasan. Sedangkan perbuatan buruk akan menyebabkan kelahiran kembali jiwa dalam bentuk kehidupan yang lebih rendah.
Rasio jumlah ular yang lebih besar dibandingkan tangga berimplikasi bahwa kesulitan itu lebih sering terjadi dan menemukan jalan yang benar bukan berarti perkara gampang. Dalam ular tangga versi Muslim, tangga dibuat lebih pendek untuk menggambarkan bahwa jalan menuju kebenaran adalah langkah bertahap. Perubahan variasi ini bermacam-macam bergantung pada tempat, budaya, dan agama penggunanya.